Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya ingin menyapa teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi kembali masih terkait ijazah Bapak Ibu, di mana dengan keluarnya Permendikbudristek 58 tahun 2024 terjadi beberapa perubahan terkait dengan ijazah. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana jika ijazah hilang, kemudian rusak atau salah penulisan. Biasanya hanya sekedar menggunakan surat keterangan. Nah, mulai tahun ajaran 2024-2025 Bapak Ibu, ijazah dapat diterbitkan ulang jika terjadi salah penulisan, rusak, atau hilang. Jadi tidak lagi menggunakan surat keterangan ya Bapak Ibu. Untuk itu silakan disimak Bapak Ibu penjelasannya sampai selesai. Saya langsung tertuju kepada bab 4, pembaruan ijazah dan transip nilai. Ini adalah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024, di mana Bapak Ibu Permendikbudristek ini ditetapkan tanggal 7 Oktober, kemudian diundangkan tanggal 9 Oktober. Jadi keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, berarti sejak tanggal 9 Oktober ini sudah mulai berlaku. Baik, kita lanjutkan ya, pembaruan ijazah dan transip nilai. Di pasal 10 Bapak Ibu sebenarnya ada 3 pembaruan itu. Yang pertama penerbitan ijazah, kemudian yang kedua penerbitan ulang ijazah, kemudian pencetakan ulang ijazah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 ya, penerbitan perbaikan, penerbitan ulang ya, kemudian pencetakan ulang. Baik, kita bahas nanti satu persatu. Nah, pembaruan ijazah ini Bapak Ibu dan transip nilainya ini dilakukan berdasarkan permohonan pemilik. Jadi kalau ada permohonan dari para pemilik, maka bisa dilakukan 3 hal ini sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan permohonannya. Oke, di pasal 11 ini khusus untuk penerbitan perbaikan ijazah ya Bapak Ibu. Jadi kapan penerbitan perbaikan ijazah dilakukan? Nah, ini di pasal 11. Jadi untuk penerbitan perbaikan ijazah ini dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dilakukan oleh semua pendidikan karena kesalahan penulisan. Oke Bapak Ibu, karena kesalahan penulisan maka harus diperbaiki. Jadi di pasal 11 ayat 1, penerbitan perbaikan ijazah, jika ijazah yang diterima oleh pemilik itu ada kesalahan maka perlu di penerbitan perbaikan. Nah, di ayat 2-nya adalah penerbitan perbaikan ijazah atau transip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan nomor ijazah nasional yang baru. Jika ada perbaikan ijazah ya karena ada kesalahan tadi penulisan, ini bisa diterbitkan perbaikannya tetapi dengan menggunakan nomor ijazah nasional yang baru, gitu Bapak Ibu. Nah, penerbitan perbaikan ijazah atau transip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan keterangan kesalahannya ya, mencantumkan keterangan kesalahan dan hasil perbaikannya ya. Nanti ada formnya Bapak Ibu ya, di bagian akhir itu ada lampiran, dan lampirannya itu adalah salah satunya contoh perbaikan ya, contoh surat perbaikannya. Kemudian perbaikan ijazah atau transip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini disahkan dengan tanda tangan kepala satuan pendidikan yang menjabat tanda tangan yang menjabat saat ijazah dan atau transip nilai perbaikan diterbitkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kepala sekolahnya yang lama itu misalnya pensiun atau meninggal, maka kepala sekolah yang sekarang gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal misalnya kepala sekolahnya yang lalu atau yang sudah pensiun, maka di sini yang menandatanganinya adalah
kepala sekolah pada saat perbaikan itu diterbitkan. Jadi sini bahasanya begini. Perbaikan ijazah dan atau transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disahkan ya dengan tanda tangan, disahkannya dengan tanda tangan kepala satuan pendidikan yang menjabat saat ijazah atau transkrip nilai perbaikan diterbitkan, gitu ya. Saat di sini ada saat nilai perbaikan diterbitkan. Oke. Kemudian kita lanjut deh ke pasal 12-nya. Satuan pendidikan menggunakan format ijazah dan transkrip nilai perbaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Jadi nanti ada contohnya, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu di ayat 2-nya nanti diunduh formatnya. Satuan pendidikan mengunduh format ijazah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui sistem. Ya. Jadi nanti ada sistem yang disiapkan oleh kementerian. Bapak Ibu nanti tinggal mengunduh di sistem itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi satuan pendidikan mengunduh format ijazah, ya, mengunduh format ijazah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui sistem sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1. Pasal 6 ayat 1. Pasal 6 ayat 1 itu apa? Ini nih, ya, nomor ijazah nasional menggunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf A diterbitkan melalui sistem yang dikelola kementerian. Jadi nanti ketika ada perbaikan maka harus ada usulan ya dari sekolah, dari satuan pendidikan mengusulkan ke kementerian untuk diterbitkan atau dikeluarkan nomor ijazah ya yang baru, gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi adalah penerbitan perbaikan, sekarang penerbitan ulang. Apa itu yang dimaksud dengan penerbitan ulang ya? Nah, kalau penerbitan ulang Bapak Ibu pasal 13 nih, ini dilakukan oleh satuan pendidikan karena ya kalau tadi itu adalah ada kesalahan perbaikan penerbitan perbaikan ijazah itu karena ada kesalahan. Kalau penerbitan ulang ini ada dua. Yang pertama, ijazah dan atau transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah rusak atau hilang ya. Kalau tadi kan penerbitan perbaikan itu kesalahan. Nah, kalau penerbitan ulang karena rusak ijazahnya atau hilang ijazahnya. Yang kedua, ijazah dan atau transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang. Jadi intinya penerbitan ulang itu jika ijazah hilang atau rusak. Gitu ya. Nah, penerbitan ulang ya, penerbitan ulang ijazah atau transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil pindai dokumen ijazah. Jadi dipindai ya, dan atau transkrip nilai sebagai maksud dalam pasal 8 ayat 2. Itu Bapak Ibu. Nah, penerbitan ulang ijazah dan atau transkrip nilai sebagaimana maksud pada ayat 1 menggunakan nomor ijazah nasional yang sama dengan ijazah awal. Ya. Itu ini untuk penerbitan ulang. Nomor ijazahnya bukan baru lagi. Ya. Kalau penerbitan ulang karena ini kan hanya rusak, hilang itu ya. Bukan kesalahan kan? Rusak, misalnya rusak karena mungkin terbakar, mungkin kena rayap, rusak karena sesuatu yang menyebabkan data sebagian tidak terbaca. Ya. Nah, atau hilang. Jadi ini menggunakan nomor ijazah nasional yang sama dengan ijazah awal. Itu. Kita lanjut. Penerbitan ijazah, penerbitan ulang ya, penerbitan ulang ijazah transkrip nilai sebagaimana maksud ayat 1 mencantumkan keterangan hasil penerbitan ulang. Nanti ada surat keterangan bahwa ini adalah hasil penerbitan ulang. Jadi bukan asli lagi ya, namanya juga diulang gitu. Karena di sini ada tandanya nanti. Gitu ya. Nah, ini ditandatangani oleh kepala sekolah yang menjabat saat ijazah transkrip nilai itu terbit ulang dikeluarkan. Jadi saat oleh kepala sekolah yang sekarang lah, intinya begitu. Kita lanjut ya. Satuan pendidikan atau dinas dan kementerian menggunakan format ijazah dan transkrip nilai yang diterbitkan ulang sebagai tercantum dalam lampiran 3 ya, nanti ada di lampiran. Satuan pendidikan mengunduh format ijazah yang diterbitkan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui sistem. Itu ya. Pada dasarnya sama. Nah, sekarang pencetakan ulang, Bapak Ibu. Apa itu pencetakan ulang? Kalau pencetakan ulang
ini dimaksud di pasal 10 ayat 1 huruf C, dilakukan pencetakan ulang dilakukan oleh pemilik ijazah dan atau transip nilai atau satuan pendidikan dalam hal ijazah atau transip nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang dan dokumen elektroniknya masih ada. Jadi kalau pencetakan ulang, Bapak Ibu, sekali lagi, ini dilakukan boleh oleh satuan pendidikan, boleh dilakukan oleh pemilik ijazah, gitu ya. Gitu, Bapak Ibu. Di sini bahasanya begitu. Di pasal 15 ini. Mengapa harus ada pencetakan ulang? Gitu ya, Bapak Ibu. Mengapa dicetak ulang? Nah, jadi ijazah boleh dicetak ulang, ya Bapak Ibu, dan transipnya juga, itu ya, oleh pemilik ijazah atau satuan dalam hal atau ketika ijazah, dalam hal ijazah dan atau transip nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak, ya, atau hilang. Nah itu, jadi bedanya dengan yang manual biasa, kalau ini adalah sudah tanda tangannya sudah tanda tangan elektronik gitu, tapi keadaannya sudah rusak, ijazahnya hilang, itu dapat dicetak ulang, ya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan apa tadi, tiga hal ya, tadi tiga hal yang menyebabkan tindakan ya, dari sekolah, yaitu salah penulisan, rusak atau hilang, atau tadi yang terakhir pencetakan ulang itu tanda tangan elektronik rusak. Oke, itu ya Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan terkait ijazah. Sekali lagi bahwa ijazah nanti akan diunduh, dicetak ulang oleh satuan pendidikan masing-masing mulai tahun ajaran 2024-2025. Ya, di bulan Juni ya mungkin. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.